Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masuk pada hari ini pada pasal yang ke-11. Sekian lama kita sampai 6 kali pertemuan kalau tidak salah kita membahas tentang faedah daripada ilmu. Masuklah kita pada pasal yang ke-11, yaitu pada menerangkan tentang wara' ketika menuntut ilmu. Pasal yang ke-9 yaitu pasal wara' waktu menuntut ilmu. Kenapa ini saya sebut penting? Ya, kenapa saya sebutkan ini penting? Perlu direkam, ya. Terserah nanti videonya mau disimpan atau tidak. Kalau saya pribadi saya simpan, mudah-mudahan nanti anak cucu saya, keturunan saya pada generasi-generasi selanjutnya bisa dengar. Oh, dulu kakeknya ngomong begini. Oh, dulu kakeknya ngisi pengajian isi-isinya ini. Oh, dulu kakeknya pernah mengajarkan kitab Ta'limul Muta'alim yang isinya begini dan begini. Ya. Tapi kalau kita ninggalkan, nanti di akun YouTube kita adalah akun TikTok yang berjoget-joget. Oh, kata cucunya nanti, orang sudah meninggal sudah. Oh, gini kelakuan kakek aku dulu ya. Nah, itu ya. Nah, jadi kita tinggalkan yang baik-baik. Nah, terserah kalian mau simpan mau tidak, tapi kalau saya pribadi akan saya simpan. Kalau bisa selama-lamanya. Mudah-mudahan ini manfaat. Kenapa ini penting? Karena inilah kunci kesuksesan seorang penuntut ilmu. Kesuksesan bagaimana? Kesuksesan nanti ketika dia keluar menuntut ilmu, dia akan mendapatkan ilmunya itu manfaat. Nah, manfaat ilmunya itu bukan sekedar dia punya ilmu, tahu, tapi tidak manfaat. Nah, paham enggak ya? Nah, jadi kalian yang masih duduk di Thalabul Ilm perlu sekali dengar keterangan atau penjelasan tentang hal yang kita akan bahas pada malam hari ini. Makanya tadi saya bela-belain ya, Bang Syahrul bawa videonya supaya rekam. Ini nanti kita simpan, mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis Rasulullah ya, bukan kata ulama tapi hadis Rasulullah. Tolong didengarkan baik-baik karena ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau ada perkataan Rasulullah jangan kita cuek-cuek ya. Kalian punya orang tua, punya bapak, punya ayah, ngasih tahu, jangan kayak gini, kitanya ketawa-ketawa ada keruan enggak? Terus kesana kemari mandang marah ada orang tua kita. Nah, ini bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengarkan baik-baik ya. Sebahagian ulama telah meriwayatkan akan hadis pada ini bab, yakni bab tentang wara'. Nah, apa itu wara'? Apa itu yang disebut dengan wara'? Wara' itu menjaga diri dari perihal yang tidak jelas haram atau halalnya. Nah, apa dikatakan itu syubhat? Ini halal apa haram nih, tidak jelas. Ya, apalagi kepada perkara yang haram. Ya, kepada yang tidak jelas tadi dia jaga dirinya. Ya, itu wara'. Saya akan ceritakan tentang contoh orang yang wara' nih. Siapa dia? Ya.
Saya pernah dengar manaqibnya Sultanul Qulub Al-Habib Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawwa. Itu beliau itu kalau mau beli ayam untuk dimasak tuh, untuk dibikin gulai ya, dibikin rendang ayam tuh, beliau tidak mau beli yang sudah dipotong di pasar, tidak mau. Tahan beliau itu beli ayam di pasar yang masih hidup tuh, yang masih hidup dibawa beliau sembelih sendiri. Tak pernah beliau beli ayam yang sudah dipotong. Nah, itu orang warok tuh seperti itu. Kenapa? Dia menjaga, takut kalau dia yang nyembelih tadi macam mana menyembelih. Padahal kan kita tidak wajib meneliti secara fikih. Kalau secara fikih kita tidak wajib meneliti dia tuh nyembelih tadi macam mana secara fikih. Tapi kalau orang warok bukan fikih lagi, tapi sudah tasawuf sudah. Nah, jadi dia menjaga betul. Kalau aku beli nanti di pasar. Nah, saya pernah dulu yang kita zikir, yang kita amalkan ini, setiap tahun saya pergi ke Jakarta, ketemu dengan Syekh Mursyid kita. Itu ketika saya makan, kami nginapnya hotelnya tuh dulu tidak jauh dari Tanah Abang, ya, Tanah Abang yang tempat jualan-jualan tuh. Waktu itu saya berdua dengan Pak Bakri. Pas di Tanah Abang, sebelum berangkat kami makan dulu di warung Tegal apa gitu ya, warung apalah begitu. Kami makan di situ, ya. Karena saya ingin bertemu dengan seorang waliullah, saya tidak mau makan ayam, tidak mau. Karena di Jakarta maklum ya, banyak tiren ya, kita tidak tahu. Saya cuma makan telur. Ini usaha kita untuk warok, ingin bertemu dengan syekh kita, dengan guru kita yang mulia. Begitu, sekitar 4 tahun yang lalu tuh. Nah, itu tadi Habib Munzir tadi begitu, saking dia menjaga, itulah disebut dengan warok. Nah, kenapa seorang penuntut ilmu itu diperintahkan oleh Rasulullah, bukan ulama, bukan kitab ini yang memerintahkan, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadisnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kalian nih yang sedang duduk menuntut ilmu, ini perlu sekali ini ditanamkan supaya nanti ketika kita menuntut ilmu, ilmunya berkah, manfaat dan barokah. Apa kata Rasulullah? Beliau bersabda, man lam yatawarra fi ta'allumihi ibtilahu Allah Ta'ala bi ahadi thalathati asya'a, imma an yumitahu fi syababihi aw yuqi'ahu fi rasyatiqi aw yabtalihi bi khidmati sultan. Ya, ini kita terangkan. Orang, kata Rasulullah, barang siapa yang tidak warok ketika belajar tadi, yang dia tidak menjaga diri ketika diduduk di thalabul ilm, tidak menjaga diri dari apa? Dari perkara-perkara yang syubhat tadi, yang tidak jelas halal dan haramnya, apalagi kepada perkara yang haram. Orang yang duduk di majelis ilmu, orang yang thalabul ilm, kalau kita ini bukan di pesantren ya, kita di thalabul ilm, usahakan mulai sekarang kalau kita sudah baca, kalau sudah dengar hadis ini, kita usahakan. Barang siapa, kata Rasulullah, tidak warok pada waktu belajar, baik di majelis taklim ya, baik di pesantren, di sekolah dan lain-lainnya, maka kata Rasulullah akan membalakkan akan dia oleh Allah, akan Allah kasih dia tuh balak ya, dengan salah satu daripada 3 perkara. Ini 3 perkara ini kalian yang punya buku catat sekarang. Yang pertama, kata Rasulullah, ada kalanya bahwa dia mati ya pada waktu mudanya, masih muda meninggal, tidak banyak manfaat hidupnya. Tapi jangan pula kalian nengok banyak ustaz-ustaz yang muda sekarang dengan 40 tahun, berarti ini beliau ini tak ada warok ketika untuk bukan begitu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya dia tuh umurnya pendek, muda, tidak ada berbuat, melakukan amal kebaikan sedikit sekali, menuntut ilmu sedikit sekali, beribadah sedikit sekali, akhlaknya sederhana sekali, tidak ada banyak akhlaknya, adabnya tak bagusnya, mati di dalam keadaan seperti itu, umurnya masih muda. Ini kata Rasulullah bahayanya orang yang menuntut ilmu kalau dia tidak
Warok pertama. Yang kedua kata Rasulullah SAW, maka jaga nih ya, jaga. Yang kedua kata Rasulullah, atau ditempatkan akan dia pada tempat orang-orang yang jahil, orang yang bodoh. Misal dia mondok berapa puluh tahun begitu ya, pas keluar dia tidak mengajar, dia tidak tidak berdakwah, dia tidak manfaat ilmunya baik dari diri sendiri maupun orang lain. Justru dia duduk kumpul dengan orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh bisa jahil dalam masalah agama, jahil dalam masalah ibadah, jahil dalam akhlak, jahil dengan amaliyah. Pokoknya orang yang bodoh, yang jauh daripada Allah. Capek-capek dia mondok 10 tahun, sekali keluar perkumpulannya malah perkumpulan yang demikian itu. Bukan meremehkan orang-orang itu, tidak, tapi dia ditempatkan berkumpul dengan orang yang seperti itu. Ya, ada tidak orang seperti itu? Capek-capek mondok, ya, tahu keluar mondok kerjanya nongkrongan di pinggir jalan, ya, sambil berjoget-jogetan sambil lain. Ada tidak begitu? Ada. Nah, ini kalau dia tidak warok menuntut ilmu, bakal seperti demikian. Ya, kita ini masih dalam proses nih, dalam duduk di majelis ilmu, masih punya kesempatan untuk memperbaiki, ya. Nah itu, hati-hati ya, jangan sampai kita yang demikian. Ada lagi yang lebih parah, bukan kata saya, bukan kata pengarang kitab, tapi kata Rasulullah SAW. Apa yang ketiga ini? Ya, yang ketiga ini adalah dia dibalakkan, dia ditempatkan dengan berkhidmah. Tahu berkhidmah? Jadi pelayan, ya, jadi pembantu. Pembantu siapa? Pembantu kepada sultan yang zalim, kepada pemimpin yang zalim. Sudah capek mondok lama puluhan tahun, keluar dari pondok bukannya berdakwah, dia jadi ustadz, jadi ulama, jadi orang yang disegani, tapi tempatnya bukan di tempat orang-orang yang bukan di tempat orang-orang yang bagus. Justru menjadi pelayan, menjadi pembantu, ya, menjadi siapa lagi? Menjadi khadim, menjadi pesuruhnya sultan atau pejabat. Ingat tak cerita pada minggu yang lalu bagaimana wibawanya seorang ulama yang bernama Imam Malik? Sultan itu tunduk-tunduk dengan beliau. Beginilah pejabat tuh mau ketemu dengan dia, tak berani bercakap, bertunduk begini. Terbalik Imam Malik. Ada satu cerita lagi yang perlu kalian ketahui. Imam Malik itu pernah dipanggil oleh, kalau tidak salah waktu itu khalifahnya Harun ar-Rasyid. Kata Harun ar-Rasyid menyampaikan pesan, ngutus utusan pengawal kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, tolong ajarkan anak aku. Anaknya Harun ar-Rasyid itu bernama kalau salah Al-Amin dengan siapa lupa saya, dua anaknya tuh Ma'mun. Al-Amin dengan Al-Ma'mun. Dua anak ini minta tolong Imam Malik itu supaya ngajari anaknya sultan, anaknya khalifah yang bernama Harun ar-Rasyid itu, yaitu Al-Ma'mun dan Al-Amin. Tapi mengajarinya tuh yang Imam Malik tadi suruh datang ke istana, suruh datang ke tempatnya raja atau khalifah tersebut. Tidak mau Imam Malik. Ilmu itu kata beliau didatangi, bukan kita yang bukan ilmu yang mendatangi, tapi kita. Nah, itu prinsip. Tapi kita jangan menyalahkan ada ulama yang dia datang berdakwah seperti guru kita datangi gini-gini, itu bukan seperti itu maksudnya. Tapi ini sultan, seorang pemimpin datang ke rumah sultan untuk ngajar, tidak mau Imam Malik, saking saking waroknya, saking wibawanya. Nah ini sebaliknya, dia malah jadi pesuruh, ya, jadi pesuruh, malah jadi kacung daripada siapa? Daripada pemimpin. Nah, tiga hal ini. Nah ini tiga hal ini yang akan terjadi kalau kita ketika nuntut ilmu, kalau ketika kita duduk di thalabul ilm, kita tidak warok, tidak menjaga diri dari perihal yang
dapat menyebabkan kita jatuh kepada perkara yang haram, kepada perkara yang syubhat. Hati-hati ya. Nah begitu, ingat nih di pesan Rasulullah SAW. Maka manakala adalah orang yang menuntut ilmu itu lebih warok, adalah alimnya lebih memberi manfaat. Kalau dia warok, jadi manfaat ilmunya. Manfaat itu ada dua, ilmu manfaat tuh bisa manfaat kepada dirinya, bisa manfaat juga kepada diri orang lain. Nah, kalau dia tidak mengajar kemana-mana, tapi dia menuntut ilmu, akhlaknya jadi baik, ibadahnya bagus, tapi dia tak ngajar, itu manfaat juga namanya, tapi manfaat untuk diri sendiri. Nah, tapi alangkah baiknya lagi manfaat untuk orang banyak. Saya dulu sebelum kita tutup ya. Ini orang warok itu katanya akan menyebabkan ilmunya akan manfaat. Nah, dan belajar pun akan lebih mudah kalau orang tuh terjaga makanannya, terjaga pergaulannya, terjaga dirinya daripada perkara yang warok, yang subhat tadi. Dan faedah-faedahnya lebih banyak dan setengah daripada warak yang sempurna, bahwa menjaga ia daripada sangat kenyang dan banyak tidur dan membanyakkan berkata-kata kepada barang yang tiada memberi manfaat. Jadi warak tuh pertama, dia menjaga dirinya daripada terlalu kenyang makan. Nah itu kalian usahakan. Jadi makan tuh jangan terlalu berlebihan ya. Kalau makan ya sedang-sedang aja, sekedar sudah kenyang berhenti. Nah itu. Yang kedua, dia terlalu banyak tidur. Nah, normalnya berapa tidur tuh? 8 jam. Dia tidur 12 jam. Tidurnya 20 jam. 4 jam cuman bangun. Nah, ini bahaya nih. Kalau sudah demikian, itu pertanda nanti kalau dia dalam masa belajar seperti itu, ilmu tak manfaat nanti. Ilmunya yang disebut Rasulullah 3 tadi bakal begitu. Yang ketiga apa kata yang penyebab orang tak wara itu? Menjaga diri dari berkata yang tidak bermanfaat. Ada kan kata-kata itu ada 3 jenisnya. Ada perkataan yang manfaat, ada perkataan yang tidak manfaat, ada perkataan itu maksiat. Nah, kalau perkataan manfaat, setiap kali dia bercakap, walaupun cakapnya ringan, sering saya sampaikan di Istiqomah ini dulu waktu kita ngaji akhlak ya, kitab akhlak. Bercakapnya tuh walaupun ringan, tidak bercakap masalah nabi, tidak bercakap masalah wali, tidak bercakap masalah agama, tidak bercakap masalah hukum, tidak, bercakapnya ringan, tapi ujung-ujungnya melihat percakapan yang ringan tadi, ujung-ujungnya pasti dikembalikan kepada Allah. Gitu ya, kalau Allah tuh gitu ya hikmahnya ya, gitu ya. Itu juga percakapan yang bermanfaat. Kadang orang nih ya tidak mau dia. Apalagi kalau kita panggil bertiga, ya sini dudukan dia bertiga. Assalamualaikum, alhamdulillah, pakai hadis, balikan dia. Ya, kadang kita harus pakai strategi ngomong nih, ikuti alur pembicaraan dia. Tapi ujung-ujungnya kita sangkutkan, oh itu hikmahnya, oh itu Allah tuh, oh begitu Allah ternyata, itu manfaat, nah tuh cakap seperti itu. Nah harus pakai strategi ya, jangan terabas kuju, ya. Yang ketiga, perkataan itu tak bermanfaat, padahal tak ada berdosa dia, tapi tak manfaat. Ya, nengok pesawat jatuh, wah gitu ya jatuh ya, habis tinggal badannya, tinggal bajunya cuman lagi, badannya tak ada lagi, stop sampai situ, ada tak manfaatnya? Oh ada nengok di pasar orang bertumburan becak dengan motor, tadi bertumburan becak motor, habis bannya tak ada bentuk lagi, dah titik sampai situ. Nah itu tak manfaat namanya tuh, tapi tak ada berdosa, dari bercakap. Hindari juga yang seperti itu. Ini disebut nih, orang warok tuh dia akan membanyakkan berkata-kata pada barang yang akan meninggalkan daripada berkata-kata yang tidak bermanfaat. Apalagi yang dosa, apalagi yang menggunjing orang, apalagi perkataan tuh untuk apa? Untuk perkataan tadi untuk apa? Untuk menyakiti hati orang, menghina, memperolok, itu perkataan maksiat tuh. Yang manfaat, yang tak ada manfaat tadi ditinggalkan ya. Dia tak mau berkata-kata selain perkataan itu mengandung manfaat. Nah 3 inilah rumus yang dijaga oleh orang yang warok. Nah, di samping makanannya, kalau makanan susah kita sekarang nih ya, susah kita, tapi mudah-mudahan Allah lindungi kita. Mencari duit susah ya, hampir-hampir jatuh ke perkara yang haram itu, hampir-hampir kita jatuh seperti itu, tapi Allah masih menolong kita. Susah, tapi insya Allah kalau 3 nih kita lakukan, kita menjadi orang yang warok dan ilmu kita menjadi manfaat. Nah inilah
hari ini yang penting saya sampaikan. Ya. Pertama apa? Supaya kita warak itu kayak apa cirinya? Kayak mana ciri orang warak tuh yang harus dia lakukan? Makan jangan terlalu kenyang. Yang kedua, jangan terlalu banyak tidur. Yang ketiga, hindari perkataan yang tidak bermanfaat. Lakukan 3 tuh kalian nih, ya, insya Allah. Kalau perkataan tuh tak bermanfaat, ujung-ujungnya nanti berdosa. 5 menit ngomongnya bagus, sekali 10 menit mulai dah ngunjing orang, mulai dah bercabang kemana-mana sudah. Nah itu, jadi hindari ya. Saya juga nyampaikan nih, saya tuh kalau ngajar nih rahasia untuk kalian nih, tapi rahasia dosa disebar ke orang ya, rahasia umum. Saya ngajar, saya niatkan sebelum ngajar untuk diri saya sendiri dulu pertama ya. Nasihat yang saya sampaikan tuh bukan untuk kalian, tapi untuk diri saya sendiri dulu, baru nanti kepada kalian. Nah jadi kita sama-sama belajar, bukan ada yang lebih hebat, tidak, tapi hendaknya kita sekali kita bacakan besok kita berubah, sekali kita bacakan besok kita berubah. Tambah ilmu tambah lebih baik, tambah ilmu tambah kurang melakukan hal yang tidak bermanfaat. Jangan tambah ilmu tambah jahat, tambah ilmu tambah berani kepada Allah. Pernah ada tengok orang tambah ilmu tambah berani kepada Allah? Pernah ada? Mondok 10 tahun sekali sembahyang Allahu Akbar, cuit-cuit nih kawannya, cuit-cuit nih, taruh ini di depan sajadahnya, entah apa-apa gawe. Preman tak berani macam gitu, preman tak berani, tapi yang berilmu tadi berani dia begitu. Kawan sedang sembahyang di gerja-gerjainya, itu makin banyak ilmu makin berani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Preman kalau kita sembahyang, kalau dia ngidupi musik kuat, matiinnya musik tuh preman, padahal dia tak sembahyang. Ini awak sudah belajar belasan tahun, orang sembahyang digawinya. Nah ini berani kepada Allah. Hati-hati, semakin banyak ilmu semakin berani kepada Allah, itu lebih berbahaya. Naudzubillah min zalik. Semoga ini ada manfaatnya. Mohon maaf tadi kita terlambat pengajiannya ya, kita memang sengaja pengen direkam ini. Mudah-mudahan nanti kalian sudah besar, sekarang mungkin tidak ngerti, mungkin cuek aja tidak dengar ya, tapi mudah-mudahan yang kita simpan ini masih ada sampai kapanpun. Insya Allah wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.